Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. The Honorable yang kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta, Kiai Haji Abun Bunyamin, benar ya? The Honorable Chairman of Al-Muhajirin Foundation, Umi Dr. Iva Faizah, betul? Ya. And all the audience, especially all the presenter, all the participant, and thank you so much for having us. Let us introduction. My name is Abdul Aziz Sutadi. I'm from Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. And then in front of you, this is my friend also from UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, who can presentation about this topic today. So first of all, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas karunia dan rahmatnya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita junjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Before I presentation my paper, I will give thank you so much to Al-Muhajirin Foundation. Maybe this is my third time to become here, and the first one I came here is about to organization when I was student, when I was in Cirebon, because my sarjana saya di S1 waktu itu di Cirebon, tapi kebetulan ada beberapa kegiatan yang mengharuskan ada di STAI Al-Muhajirin. Sempat 2 kali di Al-Muhajirin, ada beberapa dosen-dosen yang kenal juga, ada beberapa mahasiswa juga, ada Mas Riki, saya juga kenal, Riki Maulana ya kalau nggak salah namanya. Saya juga kenal beliau dan teman-teman yang lain. So, about this paper, about my paper, so saya akan mencampurkan bahasa yang saya gunakan di presentasi kali ini karena memang mengingat ini adalah international conference, so I will mix it about Indonesian and English. So, my paper is the effectiveness of artificial intelligence on Quran and Hadith research, and I'm sorry if my English are so bad. I'm still learning, but I will try very well. As soon as possible, I can speak English very well. So, oh my God. The effectiveness of artificial intelligence on Quran and Hadith research is about to technology and Al-Quran scope with some polesan-polesan yang akan beberapa saya cantumkan di paper saya kali ini. Memang ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di pertemuan kali ini. Bisa di next? Okay. So today, hari ini, di kesempatan kali ini, ada beberapa bagian yang akan saya presentasikan. Pertama, dari bagaimana pendahuluan yang akan saya sampaikan, kemudian ada beberapa masalah yang harus saya sampaikan juga terkait dengan bagaimana saya menyusun tentang artikel ini, bagaimana saya akan mengambil scope tentang teknologi dan juga Al-Quran. And then some little hypothesis from me, and then how's the methodology of my paper, and then any else. So next. Okay, before I start, sebelum saya memulai, saya mengutip dari Alvin Toffler dengan kata-katanya yang sungguh luar biasa tentang teknologi khususnya. Our technological powers increase, but the side effects and potential hazards also escalate. Seiring berkembangnya teknologi kita, seiring meningkatnya teknologi kita, tetapi efek yang akan digunakan juga akan semakin berkembang. Entah itu positif ataupun negatif. Okay, next. Okay, so the first one is berkembangnya dengan teknologi, berkembangnya seiring ilmu pengetahuan, tidak hanya berfokus kepada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, tenaga medis, kemudian bahkan olahraga sekalipun, karena saya juga suka olahraga,
Even teknologi juga akan semakin meningkat di sektor pendidikan. Salah satu yang paling sederhana dengan kita memanfaatkan teknologi, streaming. Ada FOH di sini, dulu mungkin ini masih banner, dulu kita pakai, tapi sekarang sudah menggunakan LED screen board. So, the increased technology, it will increase the peningkatan kualitas mutu dari setiap pendidik dan juga para pelaku pendidikan. Khususnya, tidak hanya di bagian hardware, tapi juga di bagian software. Software-software yang kita gunakan, baik itu yang berada di dalam sistem komputer dan lain sebagainya, even di it's your phone, di dalam HP, itu juga akan semakin terjadinya peningkatan. Nah, salah satunya adalah ketika ingin melakukan peningkatan teknologi akan berpengaruh kepada sektor pendidikan. Dengan meningkatnya sektor pendidikan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya akses-akses literatur dan lain sebagainya. Next. Okay. So what's the facts and the problems? Faktanya adalah dalam artificial intelligence, AI itu menjadi teknologi dan inovasi di era sekarang. Terutama mungkin kalau sebenarnya AI itu sudah berkembang mungkin 10 atau 20 tahun terakhir sebenarnya, tapi dengan sistem yang berbeda. Nah, teknologi ini bisa membantu manusia, bisa memfasilitasi manusia, khususnya dalam memfasilitasi di bidang penelitian Al-Quran dan hadis. Salah satu yang sering kita gunakan banyak sekali, tidak hanya tentang maktabah syamilah, tapi juga bahkan sampai sekarang sudah ada ChatGPT, Quillbot, dan lain sebagainya. Faktanya itu bisa membantu. Tapi apa yang menjadi masalah? What's the problem? AI, which is supposed to be a tool to simplify and help researchers, it's okay, I agree with that. It's not used properly, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. The wide access information provided by AI seems to be the thing that makes the researchers' credibility decrease. Kredibilitas dari seorang peneliti perlahan-lahan mulai menurun seiring berkembangnya dengan AI. Walaupun kita juga sepakat AI juga akan membantu para peneliti, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh previous speakers, bahwa bagaimana manusia ini bisa mengembangkan teknologi tetapi dengan tetap menggunakan kredibilitasnya. Next. So what's the hypothesis? Teman-teman bisa baca. Topik yang sedang hangat kali ini, topik yang sedang kita bicarakan tentang bagaimana kredibilitas seorang peneliti mulai menurun perlahan-lahan, itu berkembang dengan seiringnya bertambahnya AI dan juga kemampuan manusia yang semakin meningkat. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Ya, terus. Oke, ini tentang metodologi yang saya gunakan di penelitian kali ini. Saya mencoba untuk menggunakan kualitatif metodologi karena memang literatur-literatur yang saya ambil banyak dari literatur-literatur dan juga metode tentang bagaimana AI digunakan, bagaimana perkembangannya, bahkan dari sejarahnya hingga sampai saat ini digunakan. Oke, stop dulu sebelumnya. Di back dulu, oke. So, kita juga tahu bahwa AI itu tidak hanya semata-mata langsung software yang muncul. Adanya AI itu muncul bagaimana komputer itu diciptakan. Memang di tahun 1950, sekitar 1940 sampai era 1950 ke atas, komputer pertama yang ditemukan itu kalau tidak salah it's Zeus 3. Komputernya mungkin ukurannya juga cukup besar ya, mungkin hampir 1,5 meter ke atas tingginya. Dan alat-alat itu tentunya tidak hanya semata-mata untuk membantu untuk manusia melakukan komunikasi. Karena pada awalnya ditemukan ada dari pesawat telepon. Berkembangnya pesawat telepon, berkembangnya dengan ilmu-ilmu teknologi, akhirnya manusia juga membutuhkan alat-alat bantu teknologi seperti komputer. Terutama untuk angka-angka numerik, angka-angka untuk mengolah data dan lain sebagainya. Kemudian setelah Zeus 3 ada komputer generasi kedua. Di komputer generasi kedua mulai ada peningkatan dari segi ukuran. Jadi tidak hanya dari teknologinya yang berkembang, tapi ternyata ukurannya perlahan-lahan mulai menyusut.
Kemudian gen ketiga perlahan-lahan juga sudah mulai mendatangkan inovasi-inovasi ukuran lebih tipis dengan software yang lebih tipis, dengan chip yang lebih tipis. Nah, disinilah mulai muncul ada yang namanya Windows, ada yang mulai muncul namanya Linux. Kalau teman-teman tahu, ada yang sudah nyoba era Linux, itu mungkin tahun 90-an. Kemudian ada Windows 98, Windows 99, 2000 sampai kita kenal dengan Windows 11 Pro. Betul ya? So, next. Lalu bagaimana setelah komputer itu dikembangkan, bagaimana AI itu muncul di kalangan peneliti? Seiring berkembangnya komputer dan juga perkembangan alat-alat yang lainnya, komputer juga membutuhkan sebuah namanya software. Software yang tadi saya sebut Windows 98, 99, 2000 perlahan-lahan mulai berkembang. Karena tidak hanya dibutuhkan dari komputasi dari manusia sendiri, tetapi juga bagaimana AI itu bisa, software itu bisa bergerak sendiri. Dan salah satunya adalah diterapkan kepada sisi penelitian. Maka di sini saya dapat mengatakan bahwa researchers in the digital era can conduct interdisciplinary studies. Dengan menggunakan AI, kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan interdisipliner yang tadi sudah disebutkan oleh speaker sebelumnya, like sociology, history, kemudian teknologi, scientific, and any else. Dengan bantuan itu justru kita harusnya bisa membantu, bisa memberikan inovasi-inovasi terkhusus bagi peneliti Al-Quran dan hadis. Next. Tapi dengan kita menggunakan AI, apa resikonya? Resiko-resiko AI tentunya banyak sekali. Yang pertama adalah sensitif algoritma. Sensitive algorithm. Algoritma yang bisa berubah-berubah. Bahkan tidak jarang kita temui laptop saya dengan laptop teman-teman ketika menggunakan AI, mungkin algoritmanya hasilnya akan berbeda. Sering ketemu ya. Atau FYP TikTok kalian dengan TikTok saya juga pasti beda kok. Ada yang FYP TikToknya olahraga, ada yang FYP TikToknya makan-makan. Nah, ini dia sensitif algoritma. Algoritma-algoritma ini yang sebenarnya berbahaya karena bisa jadi mendatangkan sumber yang berbeda dan juga kredibilitas yang berbeda. Kemudian yang kedua, religious experts, ini penting. Religious experts, para ahli-ahli di bidang agama juga harus ikut turun untuk memberikan inovasi kepada para pencetus-pencetus AI. Bagaimana AI diolah, bagaimana sumber-sumber yang harus dicantumkan untuk menghindari segala resiko negatif yang nantinya akan ditimbulkan. And then more digital literacy among academics. Selain dari ahli agama, tentunya juga teman-teman seperti yang presenter sekarang dan juga dosen-dosen yang ada di ruang akademisi, tentunya juga harus saling membantu untuk memberikan penekanan resiko negatif terhadap AI. Lalu masa depannya apa? What's the future? The future of AI in Quranic and Hadith research. Compatible with Islam must consider ethics and morals. Jadi tidak hanya mempertahankan kredibilitas sebuah karya, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa agama Islam pun juga memandang etika dan moral seorang manusia. Etika-etika dan moral seorang peneliti pun juga harus dicantumkan dan diterapkan pada hasil sebuah karya. Dan karya-karya inilah yang nantinya akan menjadi salah satu masa depan antara keberlangsungan teknologi, entah itu AI dan lain sebagainya, terhadap penelitian Quran dan hadis. Karena kita tahu untuk meneliti sebuah Al-Quran dan hadis dibutuhkan analisa yang sangat mendalam. We need in-depth analysis. Seperti itu. Next. Nah, ini seperti beberapa data yang saya temukan. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang pernah pakai AI seperti ini. ChatGPT menjadi yang paling besar aplikasi AI di Indonesia, 52%. Saya yakin hampir semua ya, mungkin tidak semua, mencoba untuk menggunakan ChatGPT untuk mencari ketepatan dan kecepatan keakuratan untuk mencari sebuah data. Karena saya yakin juga ketika teman-teman menggunakan alat bantu contohnya seperti Google ataupun Google Scholar sekalipun, pastinya akan ada kesulitan untuk mencari karena kecepatannya tidak secepat ChatGPT dan AI yang lainnya. Kemudian Indonesia juga menjadi salah satu dari negara yang paling antusias dengan AI.
Hal ini bisa menjadi positif dan juga bisa menjadi negatif. Hal positifnya tentu kita terbantu dengan AI, tapi hal negatifnya yang tadi saya katakan, ethics and morals, they increase their ethics and morals to hadis and Quran research. Jadi dengan adanya survei-survei ini kita membuktikan bahwa ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis, kemudian ilmu agama tidak hanya sebatas membahas tentang sanad Habib dan juga gus-gus yang ada di sosial media, tapi juga tentang bagaimana kita mempertahankan kredibilitas karya Al-Quran dan hadis, penelitian karya Al-Quran dan hadis. Nyatanya di Indonesia juga kadang gitu kok. Ketika teman-teman di luar sana sudah membangun mobil terbang, di Indonesia masih ngeributin jarinya dicelup ke dalam air apa enggak, terus diminum. Kadang kita kalah di situ ya, dibilang teknologi. Ironi, tapi bagaimana? This is Indonesia. Kemudian ini yang tadi saya katakan, acknowledge most AI risk, fewer mitigate them. Banyak yang menggunakan AI dengan segala resikonya, tapi minim mitigasinya. Resikonya sangat minim untuk dilakukan peningkatan, untuk dilakukan pencegahan tentang hal-hal negatif dari AI. Seperti yang tadi saya katakan tentang etika dan moral. Ya, next. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe AI. Yang pertama mungkin teman-teman sudah sering gunakan ya. NLP, Natural Language Processing. Ada Siri. Siri tahu? Ada yang pengguna iPhone ya. Hey Siri. Nah, Natural Language Processing menggunakan bahasa. Kemudian ada Google Assistant. Kalau di TV-TV biasanya buka YouTube. Nah, langsung muncul. And then, nah ini Automatic Translate. Ada yang pernah pakai? Saya yakin di pertemuan kali ini ada beberapa pakai DeepL, 1 atau 2 pasti ada. Karena saya juga sebenarnya menggunakan itu ketika saya kesulitan menggunakan bahasa Inggris saya yang sebenarnya masih kurang bagus. And then Google Lens, Google Translate. Kemudian Analysis Big Data. Nah ini juga penting teman-teman di Quran dan Hadis, Quranic Arabic Corpus yang datanya luar biasa. Kemudian Maktabah Syamilah. Yang kita tahu ketika kita membuka Maktabah Syamilah, datanya sangat luar biasa banyak. Ini kalau di luar negeri ya, kalau di Indonesia ada Perpustakaan Islam Digital karyanya Kiai Lutfi Fathullah almarhum. Itu juga salah satu alat bantu yang dihubungkannya sebenarnya ke Maktabah Syamilah. Tapi memang prosesnya agak panjang karena beliau membuat Perpustakaan Islam Digital dengan segala algoritmanya cukup ribet. Saya pernah ikut pelatihan itu, memang coding-codingnya sangat banyak. Kemudian scientific writing, ChatGPT, black box, Quillbot jika teman-teman parafrase, saya yakin pasti ada. Enggak apa-apa kalau mau senyum juga enggak apa-apa. Kemudian Paperpal. Nah ini Paperpal juga faktanya adalah salah satu dosen influencer juga memberitahukan bahwa ada AI namanya Paperpal di Instagram. Tidak perlu saya sebut ya akun Instagramnya apa, nanti silakan cari sendiri. Menggunakan Paperpal untuk memberikan bantuan-bantuan akademik kepada mahasiswanya. Apakah ini negatif? Positif untuk membantu. Tapi akan menjadi negatif jika hanya berketergantungan terhadap AI ini. Okay, next. Nah sejatinya kita diciptakan oleh Allah itu sebagai manusia yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dengan sebaik-baiknya manusia, kita diberikan akal untuk belajar, berinovasi, dan mengembangkan hal-hal yang ada di dunia ini. Dengan kita belajar, kemudian inovasi dan mengembangkan hal-hal yang ada, kita dapat melakukan analisa sebuah teks, entah itu Al-Quran dan Hadis, and then we can create AI technology, and then we can thinking about that, and then we can improve that and integration that. So integrasi, interkoneksi harus menjadi satu di dalam sebuah karya ini. So the conclusion is AI tidak hanya menjadi sebuah alat bantu, tetapi juga perlu sangat diperhatikan. Sekali lagi saya akan katakan dengan jelas, harus sangat diperhatikan. Alat bantu ini bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Bagaimana kita memegang sebuah pisau, bagaimana kita memegang sebuah alat-alat seperti palu, kapak dan lain sebagainya. Pisau kalau dibikin
digunakan untuk memotong bawang, maka dia bisa menjadi alat yang baik. Ketika dia akan menusuk orang, maka itu akan menjadi alat yang negatif. Terakhir, kata Albert Einstein, today's science is tomorrow's technology. Sains hari ini adalah teknologi di masa esok. Jadi sekian dari saya, hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah mangga, buah pepaya, main kartu pakai joker, datang ke Al-Muhajirin Purwakarta, mudah-mudahan jadi best speaker. Terima kasih. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang mau follow Instagram saya silahkan ya @abd.aziz.s. Terima kasih, saya kembalikan ke presenter selanjutnya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami hari ini. Okay, let me introduce myself. My name is Raisa Zura Salsabila Waludin and my partner's name Arif Zebzrijen and Rangga Iskandar Dinata and Muti Afadilah. We are from UIN Sunan Kalijaga, majoring is Islamic Education. Okay, we are standing here. I want to present my research under the title. Please. Next. Introduction. Okay, the first one is Al-Quran is a guide. Al-Quran is a guide to our lives, has regulated the characteristic of human nature. Okay? And then human nature. Human nature always changes over time. But if he is bad, then he is at the lowest place. Human nature is influenced by his lust, so that the lust that control him, the characteristic becomes worse. The third is the problems. The problem that occurs now is that humans are often dictated by their nature to love the world, so that makes him love the world too much. Solution from the interpretation of Tafsir Al-Tarbiyah by Sheikh Ali Abdul Halim Mahmud. The researcher wants to examine the characteristic of human nature is in the Tafsir Tarbiyah Al-Islamiyah authored by Ali Abdul Halim Mahmud to be applied to human beings. Oh yeah. Okay, we'll continue with my friend Arif Zebzrijen. Beliau menjelaskan tentang Ali Abdul Halim Mahmud. Okay, times is yours. Oke, terima kasih kepada teman saya Raisa Zuhra Salsabila. Ini maaf sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini sebenarnya presentasi 2 orang aja ini. Karena untuk menghindari kecemburuan sosial ya antara kami, jadi semuanya maju gitu. Walaupun 1 orang itu 1 slide gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya biografi of Ali Abdul Hamid Mahmud. Ya. Ya, jadi Ali Abdul Hamid Mahmud is a contemporary scholar from Egypt. A lecturer at Al-Azhar University in Cairo. He is a figure who writes a lot in dakwah and education. Nah, Ali Abdul Hamid Mahmud ini works include at Tarbiyah Al-Islamiyah, Al-Ghazu, Al-Salbi wa Al-A'lam Al-Islami, Fikih Al-Da'wah ila Allah dan lain-lainnya. In interpreting the Quran, the approach taken by Ali Abdul Hamid Mahmud aims to build a quality Islamic education
system in learning education based on the Quran. The approach he has is first, choosing first that are interpreted based on the meaning of education. Second, raise the dam of education and explain. Thank you. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Selanjutnya teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang analisis sifat manusia dalam pendidikan agama Islam, perspektif tafsir tarbiyah al-Islamiyah. Quran surah Ali Imran ayat 14 sampai 17. Seperti hal yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang sebelumnya, tafsir Tarbiyah al-Islamiyah ini dikarang oleh Syekh Ali Abdul Halim Mahmud, yang mana beliau itu menjelaskan bahwa the knowledge has three main categories. Yang pertama itu ethical knowledge, dan yang kedua aesthetic knowledge, dan yang ketiga itu logical knowledge. Ketiga kategori ini so, it can be concluded the purpose of education in the Quran is to produce knowledgeable human in terms of ethic, aesthetic, and logic. Ken Strengen atau jadi ketiga kategori pendidikan itu dapat mempertebal tentang ketakwaan, keimanan, serta kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So, that worldly traits cannot dictate themselves and make them exceed limits. In Quran, Surah Ali Imran, verse 14 until 17, explain how humans were created by loving women, loving property, and children. Jadi, di dalam Al-Quran saja, sudah dijelaskan bahwa memang sudah sifat alamiah atau sifat dasar manusia, itu mencintai kepada harta benda. Baik itu kepada harta benda yang bersifat ternak ataupun yang bersifat kekayaan gitu, dan juga mencintai kepada istri dan juga anak-anaknya. Namun hal tersebut tentu harus ada batasannya, makanya syahwat itu terbagi menjadi dua, ada yang benar-benar syahwat dan ada juga yang syahwat yang palsu. Jika misalkan itu kita melampaui batas terhadap kecintaan kita terhadap dunia, baik itu harta benda dan juga istri dan juga anak, itu akan menjadi syahwat yang palsu tersebut yang dijelaskan oleh Ali Abdul Halim Mahmud di dalam tafsirnya. This nature is embedded in humans and has existed since humans were created, such as farming and breeding. These traits can support human life in order not to be tamed by Satan. We must have servant characteristics such as patience, honesty, and obedience, so that we can limit ourselves not to exceed the limits in loving Him. Dan untuk menjaga syahwat kita tersebut agar dapat dibatasi, penjelasan tafsir Syekh Ali Abdul Halim Mahmud itu berakhir di Quran surah Ali Imran ayat 17 tersebut, yang mana di situ menyebutkan sifat-sifat yang harus kita miliki agar syahwat-syahwat tersebut tidak sampai melampaui batas. Yang pertama itu kesabaran, yang kedua kejujuran, dan yang ketiga kesedekah, dan juga yang agar dapat menjaga ketakwaan kita tersebut. Dan kunci dari keempat sifat tersebut terletak di pada sifat sabar tersebut, yang mana kenapa Syekh Ali Abdul Halim Mahmud ini menjelaskan bahwa kunci sifat-sifat tersebut ada di dalam sifat sabar, karena mengikut kepada pendapatnya Imam Ar-Razi, yang mana
di dalam sifat as-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar itu, waw di situ yaitu bersifat waw atof, berkedudukan sebagai waw atof. Jadi sifat-sifat setelah sifat sobar itu memiliki kesinambungan dengan sifat yang sebelumnya. Jadi itulah landasan kenapa Imam Syekh Ali Abdul Halim Mahmud ini menyebutkan bahwa kunci dari semua sifat itu, agar semua sifat yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut dimiliki, terletak pada sifat sobar tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya yang akan disambungkan kembali oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Next, yang terakhir, the conclusion. Jadi kesimpulan dari artikel kami itu adalah tulisan ini menggambarkan bahwa sifat-sifat manusia itu dihasilkan dari beberapa keinginan yang tergolong dari sifat-sifat duniawi, yang itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk memecah masalah agar manusia tidak sampai berlebihan kepada mencintai hal yang bersifat duniawi, itu sendiri terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 14 sampai 17 menjelaskan bahwa manusia itu harus memiliki sifat sabar, jujur, taat kepada Allah dan infak, dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan conclusion ini, yang dipertegas dalam artikel kami adalah hasil darinya yaitu manusia memiliki karakteristik yang unik, sabar, jujur, taat kepada Allah dan infak. Jadi tanpa karakter sabar atau etika sabar, kita sebagai manusia akan bersifat berlebihan terhadap duniawi. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.